Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adel, terus Fiarenza, ada. Titin, sakit. Terus Karin, Hadir. ada. Terus Didia, Ada. ada. Azam, oh, Kafik, oke semuanya hadir ya hari ini ya. Oke, di siang hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi, yang dimana pendidikan anti korupsi itu harus sangat penting disampaikan kepada siswa, terutama di siswa di SMA seperti itu. Oke, kita mulai lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK atau tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara sah secara hukum memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu kan menurut undang-undang. Tapi kalau menurut kalian sendiri, apa sih korupsi? Oke, menurut Azam bagaimana sih pengertian korupsi itu? Menurut saya pengertian korupsi adalah mengambil uang pihak lain, entah itu sedikit ataupun banyak, secara ilegal. Itu pengertian korupsi menurut saya. Oke, tadi kan Azam sudah mengemukakan pendapatnya. Kalau menurut Fiarenza gimana? Korupsi sendiri menurut saya adalah tindakan mengambil hak orang lain yang bisa berupa uang, waktu, materi, atau tindakan. Terima kasih. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari korupsi, kita harus mengetahui itu bentuk-bentuk korupsinya itu seperti apa saja. Yang pertama itu adalah korupsi itu harus merugikan keuangan negara, bisa berbentuk suap, bisa berbentuk gratifikasi, bisa berbentuk penggelapan dalam jabatan, bisa juga berbentuk pemerasan, perbuatan curang, maupun konflik berkepentingan. Seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui bentuk-bentuknya, kita dapat mengklasifikasikan korupsi itu menjadi 4 hal. Yang pertama adalah individual corruption atau yang dilakukan secara individu. Yang kedua adalah petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah endemic corruption, korupsi yang sudah terintegrasi di dalam sistem ekonomi, sosial, politik di dalam masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. Yang keempat adalah grand korupsi, merupakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, mengambil keputusan dan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Itu adalah dari klasifikasi dari korupsi itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui klasifikasi dari korupsi itu sendiri, Septia, kamu tahu nggak mengenai contoh-contoh korupsi itu di sekitar kita itu kayak gimana? Salah satu korupsi yang ada di sekitar kita, khususnya di lingkungan sekolah, adalah terlambat, yaitu korupsi waktu. Ada lagi? Oke, tadi bagus banget ya jawaban dari Septia. Kalau Rafiq gimana, punya pendapat mengenai contoh-contoh tindakan korupsi di lingkungan sekolah? Saya mungkin akan menyebutkan juga dari sekolah juga. Ada satu yang sering terjadi sih, kemungkinan ada penggelapan uang kas. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini adalah kita sebagai manusia harus menghindari tindakan korupsi karena hal itu sangat merugikan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
testimoni dari pembelajaran ini adalah korupsi memang tidak baik bagi diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Dan masalah korupsi juga ternyata sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Dan juga saya telah mengetahui dampak-dampaknya setelah kita korupsi. Testimoni dari pembelajaran kali ini adalah ternyata korupsi itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain dan sekitarnya. Dan korupsi juga itu tidak hanya terjadi di pemerintahan juga. Ternyata secara tidak sadar tuh ternyata korupsi juga sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Baik, terima kasih. Testimoni dari saya adalah setelah saya mengajarkan pendidikan anti korupsi, itu merupakan pembelajaran yang sangat penting dilakukan di SMA. Mengapa? Karena dengan kita mengajarkan pendidikan anti korupsi di SMA, kita mendukung untuk mencegah tindakan anti korupsi, tindakan korupsi itu di lingkungan paling kecil, yaitu di lingkungan sekolah, seperti itu.